Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, di video kali ini saya akan sharing tentang cara belajar yang efektif untuk tipe kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Sobat BK, mengajar merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh seorang guru. Namun, seperti yang kita tahu bahwa tugas utama seorang guru bukan hanya mengajar. Guru juga mendidik peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal. Sobat BK, proses interaksi antara guru dan peserta didik dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran mempunyai tujuan agar peserta didik mampu menyerap dan memahami kompetensi yang diajarkan oleh guru. Namun, apakah proses pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan, yang pada akhirnya peserta didik langsung mampu menyerap dan menguasai materi yang diberikan oleh guru? Belum tentu. Maka diperlukan teaching style atau gaya mengajar guru yang beragam agar peserta didik tidak merasa bosan. Karena setiap peserta didik memiliki karakter berbeda. Guru harus mampu menyampaikan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, peserta didik mungkin akan malas mendengarkan atau memperhatikan saat materi diterangkan oleh guru yang menggunakan gaya belajar yang itu-itu saja atau monoton, atau tidak sesuai dengan karakter peserta didik. Sobat BK, dalam perkembangan di dunia pendidikan, kita mengenal berbagai macam gaya mengajar. Gaya mengajar klasik, teknologis, personalisasi, interaksional, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap gaya memiliki ciri khas sendiri. Namun, beberapa gaya mengajar di atas sudah sangat sering dilaksanakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Gaya-gaya tersebut lebih bersifat teknis. Di sisi lain, apakah pernah guru memanfaatkan seni pengajaran dan pembelajaran untuk peserta didik dengan memperhatikan pola tingkah laku berdasarkan tipe kepribadian mereka secara mendalam? Sobat BK, selama ini jika terjadi perubahan pola tingkah laku peserta didik ke arah negatif, peserta didik selalu diarahkan ke guru bimbingan konseling atau BK. Praktisnya, bimbingan dan konseling lebih bersifat menangani proses tingkah laku peserta didik yang menyimpang. Padahal, yang dimaksud memahami seni gaya mengajar tersebut adalah berpatokan pada diri peserta didik. Bagaimana karakter peserta didik di lingkungan sekolahnya. Secara tidak langsung, itu menggambarkan tipe kepribadian peserta didik. Sobat BK, terdapat berbagai macam teori kepribadian dalam menggolongkan tipe kepribadian. Dan salah satunya adalah teori kepribadian berdasarkan tipologi Hippocrates Galenus. Pendapat Hippocrates yang disempurnakan oleh Galenus bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi 4 berdasarkan cairan dalam tubuh manusia, yaitu tipe kepribadian sanguinis, koleris,
melankolis, dan flegmatis. Sobat BK, tipe kepribadian flegmatis digambarkan dengan pribadi cinta damai, objektif, tenang tapi penakut. Peserta didik yang memiliki karakter itu cenderung lebih jadi pengamat atau observer dan pendiam. Tipe kepribadian melankolis ditandai dengan pribadi disiplin, perfeksionis, dan perasa. Peserta didik ini senang berpikir dan menghayati setiap peristiwa yang ia lihat. Namun, ia kurang mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Tipe kepribadian sanguinis kebalikan dari watak melankolis, yakni lebih antusias dan responsif. Watak sanguinis merupakan pribadi yang tidak disiplin dan emosinya cenderung labil. Peserta didik dengan tipe ini lebih agresif dan cepat mendapatkan teman di sekitar karena mudah bergaul. Dan ciri tipe kepribadian koleris adalah pribadi yang tegas dan berkemauan keras, meski cenderung ceroboh dan pemarah. Peserta didik yang berwatak koleris gampang menjadi pemimpin atau pelopor bagi sekitarnya karena suka memerintah meskipun terkadang egois. Sobat BK, dari keempat tipe kepribadian tersebut, manusia tidak mungkin memiliki satu kepribadian mutlak. Akan tetapi, mempunyai kombinasi yang berbeda. Sebagai contoh, tipe kepribadian melankolis yang dominan biasanya diikuti watak kombinasi pragmatis. Begitu juga sebaliknya. Sobat BK, saat di dalam kelas, kita bisa mengamati pola dan gaya tingkah laku peserta didik saat proses pembelajaran. Contohnya, saat guru menerangkan materi, peserta didik yang memiliki kepribadian sanguinis atau koleris biasanya lebih aktif dengan menggerakkan bunyi tangan atau kakinya, sehingga bisa mengganggu teman-temannya yang asik mendengarkan guru. Peserta didik dengan tipe kepribadian ini cenderung lebih agresif daripada peserta didik yang memiliki watak melankolis atau pragmatis. Kendati demikian, guru harus peka dengan tipe kepribadian peserta didik yang seperti ini. Tidak perlu langsung memarahi atau membentak dengan kasar. Guru justru harus memberi pengertian lebih mendalam pada peserta didik tersebut. Berbeda halnya dengan peserta didik yang memiliki tipe kepribadian melankolis atau pragmatis. Peserta didik dengan tipe kepribadian ini cenderung pendiam karena kurang begitu agresif dalam proses pembelajaran. Maka, guru harus menunjuk peserta didik ini agar lebih aktif bertanya atau menjawab. Guru juga bisa memanfaatkan beragam media untuk mengajar peserta didik yang memiliki gaya belajar berbeda-beda. Gaya belajar peserta didik mengarah pada antara lain kinestetik, audio, dan visual. Gaya belajar tersebut tidak terlepas dari tipe kepribadian peserta didik. Sobat BK, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual lebih mengedepankan penglihatan atau mata dalam memahami materi. Strategi untuk mempermudah proses belajar peserta didik gaya visual adalah dengan menggunakan materi visual, antara lain gambar, diagram, dan peta. Kemudian mengajak peserta didik membaca buku-buku berilustrasi dan mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Sobat BK, peserta didik dengan gaya belajar auditori
pendengarannya lebih aktif. Ia belajar dengan cara mendengar. Ia mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengaran. Untuk itu, guru sebaiknya memperhatikan ia hingga ke alat pendengarannya. Peserta didik dengan auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara atau pitch, yaitu tinggi rendahnya suara, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditoris lainnya. Peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru jelaskan. Dan gaya belajar kinestetik mendorong peserta didik belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Peserta didik seperti ini sulit duduk diam berjam-jam karena keinginannya untuk beraktivitas dan mengeksplorasi sangatlah kuat. Peserta didik yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Sobat BK, keberhasilan belajar peserta didik memang juga erat kaitannya dengan tipe kepribadian. Peserta didik dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung ekstrovert. Mereka akan lebih senang menghasilkan energi dan ide-ide bersama dengan orang lain. Mereka lebih suka bersosialisasi dan bekerja dalam bentuk kelompok. Kegiatan belajar yang bermanfaat bagi peserta didik dengan gaya ekstrovert diantaranya termasuk mengajar orang lain bagaimana memecahkan masalah, kerja kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Jika seseorang senang mengajar orang lain, berpartisipasi dalam kelompok, dan belajar dari pengalaman, dia mungkin adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar ekstrovert. Karakteristik gaya belajar ekstrovert adalah belajar terbaik melalui pengalaman, senang bekerja dengan orang lain dalam bentuk kelompok, sering mengumpulkan ide dari sumber luar, bersedia memimpin, berpartisipasi, dan memberikan pendapat. Sobat BK, cara belajar tipe kepribadian sanguinis lebih senang jika belajar bersama-sama teman-teman, karena mereka menyukai bersosial dan berkomunikasi. Sehingga cara belajar berkelompok sangat tepat untuk peserta didik dengan tipe kepribadian sanguinis, atau biasa juga diarahkan untuk bergabung dengan sebuah komunitas untuk melakukan aktivitas yang positif. Selain itu, peserta didik dengan kepribadian sanguinis memiliki otak yang kreatif. Mereka memiliki banyak ide dan dapat dengan mudah menyampaikan ide mereka. Juga dapat belajar dengan menerapkan ide-ide yang dia miliki agar tidak merasa bosan. Akan tetapi, kelemahan tipe kepribadian sanguinis adalah perhatiannya mudah teralihkan. Untuk mengatasinya, peserta didik dengan tipe kepribadian ini harus belajar untuk membuat poin-poin pembelajaran agar terstruktur sehingga mudah untuk dipahami. Tipe kepribadian melankolis. Sobat BK, tipe kepribadian melankolis adalah tipe kepribadian sempurna, memiliki sifat umum yaitu introvert. Jika menemukan peserta didik menikmati belajar sendiri, melakukan pekerjaan secara individu dan ide-ide abstrak, dia mungkin adalah seorang dengan tipe kepribadian introvert. Sobat BK, karakteristik gaya belajar introvert adalah lebih suka belajar sendiri,
menikmati ketenangan dan menyendiri, sering menghasilkan ide dari sumber internal, lebih suka mendengarkan, menonton, dan merenung, suka mengamati orang lain sebelum mencoba keterampilan baru. Cara belajar tipe kepribadian melankolis. Sobat BK, peserta didik dengan tipe kepribadian melankolis akan kesulitan dalam melakukan belajar kelompok. Belajarlah secara mandiri, brainstorming, refleksi pribadi, dan eksplorasi teoritis. Hal ini dapat membantu mereka belajar secara maksimal. Sobat BK, peserta didik dengan tipe kepribadian melankolis lebih suka dan mampu untuk belajar secara mandiri. Persiapkanlah segala sesuatu dengan baik, seperti materi, informasi mengenai tugas-tugas, dan hal lain. Selain itu, dorong mereka agar tidak perlu takut atau malu untuk bertanya kepada guru atau bahkan ahlinya. Tipe kepribadian koleris. Sobat BK, tipe kepribadian koleris adalah tipe kepribadian kuat, memiliki sifat umum yaitu ekstrovert dan optimis. Jika peserta didik senang mengajar orang lain, berpartisipasi dalam kelompok, dan belajar dari pengalaman, mungkin dia adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar ekstrovert. Karakteristik gaya belajar ekstrovert adalah belajar terbaik melalui pengalaman langsung, senang belajar dengan orang lain dalam bentuk kelompok, sering mengumpulkan ide dari sumber luar, bersedia memimpin, berpartisipasi, dan memberikan pendapat. Materi bisa langsung memahami tanpa bimbingan dari orang lain. Cara belajar tipe kepribadian koleris. Sobat BK, tipe kepribadian koleris memiliki rasa percaya diri yang cukup baik. Mereka juga belajar secara cerdas dan mandiri. Peserta didik dengan tipe kepribadian koleris cenderung memiliki keinginan atau tujuan besar dan akan sangat fokus pada tujuan tersebut. Sehingga peserta didik dengan tipe kepribadian koleris merupakan orang yang konsisten dengan belajar yang dimilikinya, namun juga keras kepala jika diberi masukan. Peserta didik perlu diajari untuk melakukan komunikasi dengan menghargai lawan bicara, berempati, dan lebih fleksibel. Sobat BK, peserta didik dengan tipe kepribadian koleris dapat dibantu belajar dengan cara memasang target belajar yang akan mereka capai selama 1 semester. Tipe kepribadian pragmatis. Sobat BK, tipe kepribadian pragmatis adalah tipe kepribadian damai. Memiliki sifat umum yaitu introvert, pengamat, dan pesimis. Peserta didik dengan tipe kepribadian pragmatis memiliki gaya belajar yang introvert. Ini biasanya lebih suka memikirkan hal-hal dengan matang sebelum mencoba untuk melakukan keterampilan baru. Sobat BK, jika peserta didik menikmati belajar sendiri, melakukan pekerjaan secara individu, dan memiliki ide-ide abstrak, dia mungkin adalah seorang dengan tipe kepribadian introvert. Gaya belajar introvert merupakan kebalikan dari gaya belajar ekstrovert.
Mereka yang memiliki gaya belajar introvert akan lebih suka memecahkan masalah sendiri. Peserta didik dengan gaya belajar introvert juga lebih senang menghasilkan energi dan ide dari sumber internal, seperti brainstorming, refleksi pribadi, dan eksplorasi teoritis. Sobat BK, karakteristik gaya belajar introvert adalah lebih suka bekerja sendiri, menikmati ketenangan dan menyendiri, sering menghasilkan ide dari sumber internal, lebih suka mendengarkan, menonton dan merenung, dan suka mengamati orang lain sebelum mencoba keterampilan baru. Cara belajar tipe kepribadian pragmatis. Sobat BK, peserta didik dengan tipe kepribadian pragmatis, mereka merupakan tipe pendengar yang baik. Gunakan kemampuan ini untuk berusaha mendengarkan penjelasan guru di sekolah. Mereka juga bisa meminta tolong kepada teman mereka untuk membantu menjelaskan pelajaran jika mereka merasa kurang paham terhadap penjelasan guru. Biasanya, penjelasan dari teman sendiri akan lebih mudah untuk dimengerti. Akan tetapi, kelemahan yang dimiliki tipe kepribadian pragmatis adalah takut salah dan suka menunda pekerjaan. Untuk mengatasinya, peserta didik harus belajar berani untuk berbicara, mengekspresikan diri. Jangan malu dan takut salah. Lakukanlah di lingkup kecil terlebih dahulu, seperti saat belajar kelompok. Nah, Sobat BK, itu tadi cara belajar berdasarkan 4 tipe kepribadian yang bisa dipelajari untuk mempermudah proses belajar peserta didik. Setiap kepribadian memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga cara belajar mereka juga tidak dapat disamakan. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Cara belajar efektif, tipe kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.